Selamat siang, selamat datang di VSP Best Practice Webinar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Arif yang akan membawakan materi yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita langsung saja dimulai untuk posting FO dan FB. Jadi FB ini adalah untuk restoran POS atau bangket. Nah itu. Nah, jika terdapat ledger ini terdapat voucher, nah bisa dituliskan nomor vouchernya gitu. Dari ini front office ya yang melakukan pemostingan di depan. Kita ingin melihat pembayaran kartu, oke. To artikel, tanda tanya lagi sampai BNI Master. Oke. Nah, nanti kita tinggal sorting aja 01. Misal saya mau melihat pemostingan yang tadi ya tanggal 21. Nah ini kan transaksi tadi ya jam 13.55 yang saya lakukan, bisa menggunakan print by LNL dan juga VHP print. Kalau untuk VHP print bisa klik di sini ya, pilih VHP print di sini. Nah, untuk print by LNL bisa kita pilih arahkan kursornya di atas print by LNL. Start. Nah, jadi untuk formatnya nanti seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi saya ulangi kembali, ketika saya ingin melihat detailnya, bisa kita klik aja 2 kali. Misalkan dari Bawaslu, kita klik. Nah, di sini terdapat transaksi dari Bawaslu ya di AR Subledger. Nah, bisa kita klik 2 kali Bawaslu ini. Nah, oh ternyata ini government ledger untuk pembayaran room. Mungkin yang dapat saya sampaikan materinya cukup sampai sini ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan kembali dengan Pak Yoga. Mungkin waktu dan tempat saya berikan ke moderator Pak Heri. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Oke, itu tadi sedikit video singkat tentang VSP Self Check-in, dan kita tahu saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 dan hotel-hotel sudah mulai menerapkan sistem new normal. Dan untuk menunjang kegiatan tersebut, new normal tersebut, VSP berinovasi dengan membuat fitur baru yang kami beri nama VSP Self Check-in. Sekarang saya ingin sedikit memberikan presentasi terkait fitur ini. Jadi inilah tampilan dari VSP Self Check-in, di mana fitur ini berbasis web based. Jadi guest atau tamu bisa langsung mengakses melalui smartphone masing-masing. Dan masing-masing hotel nantinya akan mendapatkan unique link atau URL seperti yang ditandai di bagian atas warna merah. Dan warna dan logo juga kita bisa sesuaikan, seperti contoh di depan kita bisa ganti warnanya jadi warna merah, logonya juga nanti bisa diganti. Kita juga sudah punya fitur change language, jadi kita bisa ganti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, English atau Indonesia. Oke, untuk mencari reservasi atau find your reservation, kita bagi menjadi 4 pencarian. Ada pertama booking code, selanjutnya ada guest name, selanjutnya ada email address, dan terakhir ada membership ID. Nah, untuk booking code sendiri itu kita contohkan di depan ada reservation number. Jadi ini tampilan VSP desktop. Yang kita pakai untuk booking code ada reservation number yang di atas, kiri atas, dan voucher number di kiri bawah. Biasanya voucher number kiri bawah ini dipakai untuk booking code dari OTA. Dan di sebelah kanan ada voucher number yang misalnya untuk offline travel agent atau grup. Oke. Dan untuk name dan email itu sudah jelas sendiri ya, menggunakan guest name maupun email address. Nah, selanjutnya untuk membership ID, bagi teman-teman audiens yang hotelnya sudah menggunakan fitur membership kami, itu bisa dicari untuk membershipnya dari guest card, lalu diklik kanan view membership card, dan nanti ada kolom card number, itu yang kita pakai untuk pencarian menggunakan membership ID. Oke, sekarang saya jelaskan untuk booking code. Saya contohkan menggunakan booking code. Nah, ini tampilan ketika kita klik booking code. Di sebelah kiri ada kolom booking code dan check out date. Jadi kita bisa masukkan booking code, lalu kita sesuaikan check out date-nya, lalu kita search.
setelah kita search, dia akan memunculkan reservasi dengan booking code tersebut. Jadi misalkan ada beberapa kamar, sebagai contoh di sini ada kamar 309 dan 408, itu akan muncul semua kamar-kamarnya. Jadi misalkan ada 2 atau 4 atau ada 1 aja, itu tetap muncul. Sekarang saya contohkan untuk memilih salah satu kamar, yaitu kamar 408 dengan nama guest name Dadang Bastaman. Lalu kita next. Nah, setelah kita next itu akan muncul term and condition. Jadi term and condition ini policy dari hotel itu sendiri, dan ini bisa di customize. Seperti contoh ini ada penerapan new normal feature, jadi pengecekan body temperature, keep social distancing, jam check in, jam check out, guarantee policy, dan seterusnya. Kalau sudah, kita bisa agree. Setelah kita agree, dia akan muncul ke privacy policy dari VHP self check-in itu sendiri. Jadi kami sudah ada privacy policy yang default dan ini tidak bisa diubah. Oke, ini kita bisa agree. Nah, setelah kita agree, dia akan masuk ke guest detail. Nah, di tampilan guest detail ini, salah satu kelebihan kita, karena kita jadi satu dengan PMS, untuk detail tamu sudah otomatis terisi. Nanti tamu tinggal melengkapi atau memperbaiki jika memang ada yang salah atau yang kurang. Nah, seperti contoh di sini ada email, phone number, purpose of stay, dan diberi tanda bintang warna merah. Itu artinya kolom-kolom ini mandatory atau wajib diisi. Kalau sudah lengkap, kita bisa next. Nah, selanjutnya ada nationality, country, province, dan vehicle registration number. Untuk province sendiri itu akan muncul kolomnya apabila country-nya itu Indonesia. Jadi ketika country-nya selain Indonesia, contoh Australia atau Inggris atau Hong Kong, itu nggak akan muncul kolom provinsinya. Dan di kolom terakhir ada vehicle registration number, itu tidak wajib diisi atau tidak mandatory. Biasanya ini sebagai informasi ketika hotel tersebut bekerja sama dengan jasa parking. Oke, setelah kita next, dia akan masuk ke tampilan prepare your passport or ID card for data verification. Nantinya di fitur ini kita bisa upload foto atau file gambar yang menunjukkan ID kita. Jadi setelah kita klik upload, dia akan muncul pilihan tindakan, bisa by kamera atau by file. Saya contohkan dengan menggunakan kamera. Nah, kita bisa foto ID card-nya, lalu kita save. Setelah di save, gambar itu akan kita kompres, lalu kita linkkan ke database. Jadi tetap tersimpan di database. Setelah itu kita bisa next. Nah, sebelum kita proses check-in, dia akan tampilan terakhirnya adalah deposit payment. Nah, perlu saya note di sini, deposit payment ini untuk other deposit. Jadi selain deposit kamar. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama ada pilihan pay deposit, yang kedua ada skip deposit. Saya contohkan yang pertama dulu, itu kita pay. Setelah kita pay, dia akan masuk ke tampilan payment gateway kami. Saat ini kami bekerja sama dengan Doku dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan payment gateway yang lain. Oke, itu tampilan payment gateway. Selanjutnya saya contohkan dengan skip deposit payment. Jadi ini kita pakai deposit dia check-in. Setelah check-in, setelah kita klik, lalu kita check-in now, tamu itu akan mendapatkan QR code. Nah, QR code inilah yang nantinya akan kita scan di key station atau self check-in kios. Seperti ini tampilannya. Oke, kalau sudah, kita bisa done. Nah, akan muncul case bagaimana jika pada saat tamu proses check-in namun kamar belum ready. Nah, tenang saja, VHP self check-in sudah punya fitur notifikasi. Jadi ketika kamar belum ready, VHP self check-in akan meminta reconfirm kembali untuk phone number dan email. Jadi bisa dicek kembali untuk phone number dan emailnya. Apabila sudah sesuai, dapat di OK. Nantinya ketika kamar sudah ready, akan ada SMS notifikasi. Dear Mr. Dadang Bastaman, kamar Anda sudah siap, buka link bawah untuk kode kunci kamar Anda. Jadi akan ada short link, dan ketika diklik short linknya ini akan mengarah ke QR code yang tadi. Dan untuk case kedua itu bagaimana jika tamu melakukan proses check-in sebelum jam check-in. Nah, ini juga kita sudah ada notifikasinya. Jadi ketika tamu menggunakan fitur self check-in itu sebelum jam check-in, akan Anda muncul informasi seperti ini. Self check-in service is not available yet. Please proceed to front desk or try again after 11. Kita bisa close. Saat ini kita sudah ada trial project di Le Eminence Puncak Hotel Convention and Resort dari Desember kemarin dan sudah cukup lancar penggunaannya. Dan bagi teman-teman mungkin yang di daerah Jakarta, Jabodetabek atau daerah Bali yang menginginkan demo, bisa menghubungi kami di live chat atau Q&A. Nanti akan
teman-teman bisa berkunjung ke office kami untuk melakukan demo self check-in kios ini. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Di sesi kedua kali ini saya perkenalkan dengan saya Yoga dari Support PHP Bali. Di materi kali ini, seperti saya jelaskan tadi, terdapat 4 poin ya yang akan saya jelaskan di sesi 2 ini, mulai dari AR payment list, close AR, cancel AR payment, statement of account atau SOA atau pembuatan invoice penagihan. Keenam ada release SOA, 7 ada AR reminder letter, dan terakhir yaitu transfer to GL pada modul AR. Berdasarkan kita compare datanya di rekening koran. Jadi nantinya di sini kita bisa melakukan multiple select ya. Nah, biasanya kan ketika kita cek rekening koran, nilai yang muncul itu contohnya di tanggal 31 bulan 12 2020. Nah, harus tahu date-nya kapan ketika deposit reservasi tersebut terjadi. Seperti itu ya. Saya tekan enter kembali sampai ke button OK, ke tombol OK. Tekan enter, double klik the payment record, OK. Klik 2 kali transaksinya supaya tercancel. Sampai dia listnya menghilang ya. Nah, ketika listnya sudah hilang semua, itu berarti proses cancel AR kita sudah berjalan dengan baik. Sudah di rilis kembali dan bisa kita rombak dan kita pilih ulang bill-bill mana saja yang harusnya kita jadikan satu invoice penagihan. Seperti itu ya, bagaimana caranya melakukan print statement of account atau invoice penagihan. Begitu juga dengan cara merilis SOA-nya ulang, lalu merombak maupun melakukan perubahan pada invoice penagihannya. Dan ini adalah last reminder. Kenapa dia adalah last reminder? Karena tanggal lama ataupun aging-nya sudah berumur di atas 60 hari. Di sini di surat ini akan diberikan last reminder. Begitupun jika dia berumur 30 hari, dia akan diberikan first reminder dulu sesuai umur hutangnya. Melebihi 30 hari sampai 60 hari, dia diberikan second reminder. Dan selanjutnya di atas 60 hari dia akan diberikan last reminder. Sampai di materi terakhir. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan. Selanjutnya mungkin dilanjutkan kembali oleh Pak Heri. Demikianlah VSP Best Practice webinar kita hari ini, di mana semua materi sudah disampaikan secara baik dan lengkap. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya Heri Tanaya mewakili seluruh tim VHP webinar kali ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini, dan mohon maaf apabila webinar ini masih terdapat kekurangan. Sampai jumpa kembali di VHP Best Practice webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.